online. Yang mana hamba Tuhan yang melayani untuk pertanggal 20 Januari 2023 adalah Ibu Pendeta Glena Dumasari. Sekian pengumuman POWI, terima kasih atas perhatian. Dan saatnya kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah yang kudus. Sebelum kita memulai ibadah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil satu teduh sejenak. Persiapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Segala puji dan syukur bagimu ya Allah kami. Pada siang hari ini kami telah kembali datang di hadapan-Mu. Di momen ibadah perdana POWI. Per hari ini Tuhan kami datang. Kembali bersyukur yang tak henti-hentinya kami ucapkan di hadapan-Mu ya Allah kami. Terima kasih untuk sepanjang bulan, sepanjang 1 tahun yang telah kami lewati Tuhan. Hingga kami boleh ada di tempat ini, di awal tahun 2023 ini Tuhan, bulan Januari. Kami percaya Tuhan, di kala 1 tahun yang lalu kami telah mampu melewati. Maka tahun ini 2023 tidak ada kebimbangan sedikit pun dalam hati kami. Kami percaya Allah yang sama yang telah menyertai kami di 2022, maka Allah yang sama juga akan menyertai kami di tahun 2023 ini. Dan di kala kami akhiri dalam nama Yesus tahun ini, maka kami juga akan mengakhirinya nanti Tuhan di 2023, Desember 2023 nanti dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala puji dan syukur bagimu ya Tuhan. Ibadah kami ini pada siang ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh terlaksana, boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dari awal pertengahan kami serahkan dalam kuasa-Mu. Engkau yang memimpin kami. Engkau akan memakai kami sebagai alat kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian kami juga yang melayani sampai pada saat ini Tuhan. Berikan kami Tuhan suara yang baik. Berikan kami Tuhan kemampuan supaya nama-Mu diagungkan, dimuliakan di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Bagi kita siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita puji nama Tuhan. Dengan pujian kita katakan, penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku. Amin. Dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat. Amin. Dalam hati-Mu. Amin. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita angkat pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan dari awal. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi
hatiku. Amin. Dengan hadir-Mu ya Tuhan. Dengan hadir-Mu. Amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bahwa kami dekat. Bawa ku dekat. Amin. Dalam hati-Mu ya Tuhan. Dalam hati-Mu. Amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan ku angkat tanganku Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita nyanyikan pujian ini lagi dari ref saja, oleh jemaat saja menyanyikan ini. Lebih sungguh katakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Katakan ku angkat tanganku Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, dikala kami mengangkat tangan kami, itulah bentuk kami berserah diri di hadapan-Mu. Karena kami tidak akan mampu tanpa-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami rindu Tuhan hadir dalam hati kami. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di diam di hadirat-Mu, hadirat-Mu. diam di hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Glory bagi nama-Mu. Sembah Tuhan. Panjatkan syukur-Mu baginya. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita hingga kita boleh ada di tempat ini. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji,
dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Kembali kami datang di hadirat-Mu untuk memanjatkan syukur kami Tuhan atas segala kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami sebagai manusia, kami mengaku salah begitu banyak dosa perbuatan kami di hadapan-Mu. Baik perbuatan kami, ucapan kami, terlebih-lebih Tuhan pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, ampunkanlah kami Tuhan. Layakkan kami saat ini untuk bisa menikmati hadirat-Mu. Layakkan hati kami saat ini untuk merasakan lawatan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau berkenan atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau layakkan kami siang hari ini untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan dalam nama Yesus. Terlebih Tuhan, kami akan terus memuji Engkau dalam ibadah ini. Dan biarlah Engkau bertatah di atas ibadah kami pada siang hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus. Kita siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, saat ini kita akan mempersiapkan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memberi adalah bagian daripada ibadah kita di hadapan Tuhan. Ada amin? Baik, sambil kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan, kita angkat pujian juga yang terbaik tentunya untuk Tuhan. Kita katakan segala puji dan syukur hanya baginya. Ada amin? Haleluya. Iya. Haleluya. Oh. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, Soraklah, haleluya. soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, Soraklah, haleluya. soraklah, haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita katakan segala puji dan syukur baginya. Sambil tepuk tangan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kenapa? Sebab Kau yang Amin. layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau Haleluya. bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sekali lagi segala puji dan syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. haleluya. Angkat tanganmu, katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, sorak, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Sambil tepuk tangan. Haleluya. 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 Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah,
haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas persembahannya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa yang kita berikan di hadapan Tuhan, apalagi untuk pelayanan di tempat ini, itu tidak akan sia-sia tentunya. Kita percaya bahwa Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda untuk kita. Dalam kesehatan, dalam pekerjaan, terlebih di dalam seruan doa kita. Tuhan akan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Ada amin? Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memasuki mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Siska. Kita siapkan hati kita, kita sambut firman Tuhan dengan lagu pujian, bahwa masih ada jalan untuk kita, masih ada kesempatan untuk kita, untuk melihat kemuliaan Tuhan. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Katakan di hadapan Tuhan, Kau selalu ajaib ya Tuhan. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, Masih ada jalan. masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kita nyanyikan dari awal pujian ini lebih sungguh di hadapan Tuhan. Engkau ajaib Tuhan bagi kami. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Amin, amin, haleluya, amin. Kami percaya Tuhan. Katakan masih ada jalan bagi kita. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, Masih ada jalannya. masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan. Masih ada jalan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Untukku. Kita sambut firman Tuhan. Masih ada jalan. Amin. Kami percaya masih ada jalan bagi kami Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya. Sekali lagi refrennya masih ada jalan, yuk sama-sama. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan,
masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Jadikan lagu ini sebagai doa kita. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, kulihat kebesaran-Mu. Tuhan Yesus benar Tuhan, di dalam Engkau selalu ada jalan Tuhan, dan tidak pernah ada tutup pintu buat anak-anak-Mu Tuhan. Tetapi semuanya terbuka ketika kami duduk diam dengan tenang dan taat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik. Berbicaralah Tuhan, pakailah hamba-Mu, kiranya kuasa dari firman-Mu boleh bekerja buat kami semua yang ada di sini. Sehingga kami tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan yang indah dan yang terbaik buat kami di tahun 2023 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dong buat worship leader dan singersnya. Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali. Ini adalah awal ibadah kita yang pertama di tahun 2023. Puji Tuhan. Saya mau kita semua membaca bersama-sama ya. Di sebelah kanan saya baca ayat 1, di sebelah kiri ayat genapnya, ayat 2. Jadi begitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu ya. Kita sama-sama, tapi untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri ya. Oke, di Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Jadi pas 88. Sebagai firman Tuhan buat kita di tahun 2023 ini. Ya, kita imani, kita yakini bahwa inilah suara yang Tuhan, salah satu ya janji Tuhan yang akan kita terima di awal tahun ini sepanjang tahun 2023. Oke, silakan. Ya, mulai dari sini ya. Saya hitung ya. 3, 2, 1, ya. orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang berlindungan yang maha kuasa. Ayat 2. Bacanya harus semangat ya, harus yakin, firm ya. Ayat 3, lanjut. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Yes. Di bawah sayapnya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, Tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Amin. Sebab Tuhan ialah Tempat perlindungan. perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Amin. Ayat 13? Gak ada? Singa dan ular tedung akan kau lengkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin.
Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan. Ya silakan duduk, tepuk tangannya juga. Harus semangat. Ini janji Tuhan loh, gak main-main di Mazmur 91 ini. Firman Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya mau ini kita jadikan sebagai ayat di awal tahun. Saya rasa semua orang sudah mengetahui. Kita semua sudah tahu ini ayat 91. Khususnya ya pada saat zaman COVID. Ya. Dan terus terang setiap kali teman saya minta doakan, aduh saya COVID nih, baca Mazmur 91, keras-keras ya. Tapi nafas saya lagi sesak, baca keras-keras sampai telinganya dengar ya. Dan itu berkali-kali semua yang kena COVID pasti saya tidak hanya mendoakan tapi saya bilang saya minta kamu baca ini untuk kamu sembuh total dan tidak apa-apa. Dan kamu bisa melewati apalagi waktu delta itu ya. Dan puji Tuhan loh, puji Tuhan. Sampai dengan hari ini, saya ingat orang-orang yang minta doakan ya pada waktu itu dan saya kasih firman Tuhan ini. Sembuh dan bisa melewati masa-masa yang sulit pada waktu itu. Ketika mereka mau masuk ICU gak dapat tempat. Saya bilang baca. Udah ini obatnya. Ya. Tapi bacanya gak boleh memble, harus benar-benar dengan iman. Karena setiap perkataan ini dahsyat. Benar. Ya. Oke, saya coba bahas ya. Nah, kenapa saya juga mau ini kita buka tahun 2023 dengan Mazmur 91 juga. Dan ini juga pengalaman pribadi saya. Kalau kita tahu COVID itu sejak di awal 2019. Dan dari setiap tahun 2019, 2020, 2021 ya, bahkan 2022 ya. Sepanjang tahun bukannya saya menyukuri tapi enggak, saya bersyukur kepada Tuhan saya bisa dalam keadaan baik-baik saja dan puji Tuhan tidak kena COVID ya pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi, jadi saya hanya memberi, pokoknya baca ini, jadi saya lebih memberitahukan. Tapi apa yang terjadi, tepatnya waktu saya cuti kemarin, saya rencana cuti mau kesini. Tapi apa yang terjadi, justru cuti di pertengahan tahun 2 Desember yang rencananya saya mau kemana-mana. Itu saya kena COVID. Dan bukan saya aja, anak saya yang perempuan. Dan cucu saya bukan kena COVID. Tapi dia akhirnya kena demam ya. Tapi dia kena bakteri. Dan 5 hari dia harus dirawat di rumah sakit. Itu dari pertengahan sampai akhir tahun dan melewati tahun baru. Nah itu yang saya alamin ya. Jadi ya saya sih sudah sembuh ketika saya masuk kantor lagi di tanggal 27. Ya tanggal 24 puji Tuhan saya sudah negatif dan sehingga saya paling tidak bisa ikut perayaan Natal walaupun saya belum bisa ke gereja pada waktu itu. Tapi itu tidak disangka-sangka gitu. Dan ternyata ya mungkin ada teman-teman, di sini siapa yang sudah mengalami sakit COVID? Siapa? Yang belum ya puji Tuhan dan tidak jangan ada. Siapa? Angkat tangan yang oh ya gak banyak ya. Tapi ya gak apa-apa. Jadi COVID yang sekarang memang udah kayak pilek aja ya, kayak flu ya. Dan terus terang aja waktu itu saya gak tahu itu COVID gitu loh ya. Cuman jadi ya apa ya, biasalah kayak batuk-batuk dan gak pilek gitu. Batuknya juga gak yang gimana-gimana, biasa aja cuman gitu aja. Tapi kok lama-lama badan gak enak ya. Nah terus kemudian saya mulai merasakan ketika saya mau melayani di gereja itu, baru turun dari mobil kok kayak dingin banget terus kayak menggigil gitu. Dingin sekali padahal ini hawanya panas gitu. Wah gak beres nih saya, akhirnya saya minta izin pulang. Sampai di rumah terus saya coba minum obat, terus kemudian saya tidur. Waduh saya tuh menggigil segigil-gigilnya. Jadi baru tahu itu tuh kayaknya tuh virusnya tuh semua nempel gitu ya. Udah gitu tuh saya berdoa dan ya udah saya ingat firman Tuhan ini gitu.
Saya baca itu dan saya bilang, oh ya, saya ingat dulu yang kena COVID saya selalu kasih oleh-oleh ini gitu ya. Saya selalu kasih firman ini. Berarti inilah saya harus mengalaminya, bahwa saya harus sembuh. Ya, saya harus bisa melewatinya. Dan dalam keadaan sakit saya ingat banget saya baca ini keras-keras dan benar. Itu waktu itu hari Minggu, hari Seninnya saya sudah merasakan badan ini udah baik. Rasanya baik gitu. Udah gak batuk, gak pilek, gak demam, gak menggigil. Itu yang saya rasakan loh. Saya sampai bangun pagi kaget-kaget. Terus saya langsung mandi, saya bilang, wih kayaknya kemarin ngapain ya saya. Tapi saya belum tahu itu COVID ya. Terus kemudian hari Selasanya saya masih cuti tuh, masih panjang. Saya tes, ternyata positif ya. Tapi pada saat saya tes semua total saya dalam keadaan baik. Jadi fase yang sulit itu tuh saya sudah lewatin. Ya puji Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang menguatkan ini. Nah begitu juga ya puji Tuhan ya anak saya dan cucu saya juga bisa melewatinya dengan baik. Ya walaupun kami tidak bisa berkumpul ya pada waktu itu, tetapi puji Tuhan akhirnya tanggal 31 Desember kita bisa kumpul dalam keadaan baik ya. Biasanya kami Natalan kumpul, tahun baru kumpul, tapi jadi tahun baru. Tapi ya puji Tuhan semuanya bisa dilewati dengan baik. Dan itulah pengalaman saya pada saat saya mengakhiri tutup tahun di tahun 2022 ya. Tetapi firman ini, ayat inilah ya yang menjadi tolak ukur. Sehingga makanya saya tergerak hari ini untuk membagikan. Ya, saya nggak membagikan sesuatu yang bagaimana, tetapi inilah janji Tuhan. Dan saya mau setiap pribadi, nggak harus karena COVID, tetapi ini semuanya dalam kehidupan kita akan dapatkan dari Tuhan. Asalkan kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Ya, coba kita mulai baca. Pertama di ayat 1 ya. Dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Di sini dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya. Di sini dibilang orang yang duduk. Kalau duduk tuh kan ini kita kan lagi duduk ya. Kalau kita duduk pasti kita dalam keadaan diam, tenang, mendengarkan. Benar gak? Ada gitu yang lagi duduk terus berlompat-lompat di kursinya. Enggak kan? Nah ini kamu kan dalam posisi duduk. Kamu lagi mendengarkan saya. Tetapi ekspresi daripada teman-teman semua di sini ketika duduk, saya melihat semuanya fokus. Ya, semuanya diam dan tenang. Dan postur tubuh kita dalam keadaan yang sopan ya. Kalau kita duduk. Nah, di sini Tuhan katakan orang yang duduk. Jadi yang dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa dan bermalam. Kalau malam tuh selalu kita ibaratkan ya gelap ya. Sunyi, bukan gelap lah ya. Sunyi, senyap gitu. Ya. Dan disitulah kita merasakan ketenangan. Nah ayat 1 ini mau mengatakan apa? Kita yang duduk tenang di dalam hadirat Tuhan. Di dalam persekutuannya bersama dengan Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau katakan. Di dalam naungan yang maha kuasa. Kita yang duduk dengan tenang. Kita yang mendengarkan suaranya. Kita yang mempunyai relationship dengan Tuhan. Ya, ini yang Tuhan maksud. Ya. Di ayat 2 lanjut. Dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Jadi Tuhan mau kasih tahu, ini ya orang-orang yang
duduk dengan tenang. Orang-orang yang di dalam ketenangannya, di dalam relationship-nya dengan Tuhan, maka dia akan bisa berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya di mana dia percaya. Ya. Ini adalah satu perintah Tuhan. Di tahun 2023 ini, dengan segala berita-berita yang tidak baik, ya, yang katanya 2023 itu tahun yang cukup challenging, baik di dalam dunia sekunder, ya, maupun di dalam keluarga demi keluarga, ya, situasi, kondisi, emosi, ya. Kita lihat aja di awal tahun aja udah banyak berita-berita yang aneh-aneh, ya. Terus kemudian gempa di mana-mana, ya. Jadi, tetapi Tuhan mau katakan, jangan terganggu dengan situasi kondisi seperti itu. Tetapi Tuhan bilang, orang yang hanya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, yang diibaratkan duduk dan tadi yang Tuhan bilang, ya, di dalam situasi malam hari, ketenangan, situasi sunyi, ya. Jadi artinya benar-benar fokus hanya kepada Tuhan. Dia akan berkata, oh, saya tidak perlu khawatir karena tempat perlindunganku dan pertahananku hanya Tuhan, Yesus yang kupercayai. Nah, orang yang seperti ini, inilah yang Tuhan katakan, janji Tuhan. Di ayat 3, nah inilah mulai dari janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Buat mereka yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Satu, dialah Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang buruk. Nah ini janji Tuhan yang pertama. Bahwa buat orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, yang memiliki fokus hanya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menjadi keselamatan di dalam hidupnya yang dia percayai, maka Tuhan katakan bahwa Tuhan akan melepaskan engkau, kita semua, dari apa? Dari segala ikatan. Kalau kita bilang jerat penangkap burung tuh kan kayak apa ya? Seperti apa? Kalau jerat itu tuh kan kayak tiba-tiba unexpected gitu. Namanya jerat ya. Kita nggak tahu bahwa di depan kita tuh ada jerat yang ya kayak tikus kalau kita jerat kan dia nggak tahu. Kita kasih iming-iming makanan gitu terus kemudian dia makan terus jerat gitu ya. Nah itu kan jerat ya. Nah jadi kita akan dihindari dengan hal-hal itu. Jeratnya dunia ini dengan apa? Misalnya dengan kondisi-kondisi sesuatu yang sifatnya kelihatannya bagus. Tetapi ternyata itu adalah jeratannya si iblis. Nah itu kita akan dihindari. Ya. Dan apalagi penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar yang busuk apa itu? Bisa aja bukan bicara penyakit ya, bukan bicara COVID misalnya. Enggak, tapi penyakit sampar yang busuk itu hal-hal yang buruk ya di sekitar kita yang berusaha untuk menjadi penyakit di dalam kehidupan kita, itu kita akan dihindari. Itu janji Tuhan pertama. Ya. Kemudian apa lagi? Tuhan bilang ayat 4, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Jadi kita tahu ya kepaknya, kalau kita bilang kepak itu tuh kan sesuatu burung tuh yang punya sayap yang lebar dan dia itu istilahnya mulai menggoyangkan kepaknya. Nah kepaknya itu artinya kepaknya Tuhan, perlindungannya Tuhan, ya di dalam sayapnya kita di dalam perlindungannya, ya karena Tuhan itu
kesetiaan Tuhan itu ibaratnya perisai dan pagar. Nah, kepak Tuhan itulah yang menjaga kita dari penyakit-penyakit sampar yang busuk itu, ya, dan dari jerat penangkap burung tadi. Ya, artinya apa? Ketika saya balikin lagi di ayat yang pertama, ketika kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan yang dekat, ya, maka semua itu kita akan dilindungi, kita akan dihindari. Jadi kalau masuk 2023 dengan segala macam masalah yang kita hadapi, mungkin baru minggu pertama di bulan Januari sudah bermasalah. Atau sudah ada bermasalah, itu bukan berarti masalah yang berat, tapi bisa kok tiba-tiba ada penyakit, tiba-tiba ada masalah keuangan, tiba-tiba ada masalah rumah tangga yang sepertinya susah untuk diselesaikan, tiba-tiba ada masalah kerjaan yang sepertinya ujung tombak buat saya. Ya. Tapi kalau kita kembalikan itu semua kepada Tuhan dengan duduk diam, tenang, ya, seperti yang di ayat 1 dan 2 katakan. Maka Tuhan janjikan di ayat 4 ini bahwa sayapnya akan melindungi kita dari semua jerat yang akan kita hadapi di 2023. Apapun itu, Tuhan akan hindari itu. Asalkan, balik lagi ke ayat 1 dan 2, kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Kembalikan lagi itu kepada Tuhan. Jadi enggak serta-merta, tapi asalkan. Oleh sebab itu walaupun kita rajin ke gereja, rajin ke persekutuan doa, tapi kita enggak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengenal engkau? Bagaimana Tuhan bisa jatuh cinta kepada kamu? Beda ya, jatuh cinta itu artinya apa ya? Orang yang namanya jatuh cinta pasti yang lawan yang dapat cintanya itu apapun yang dia minta itu Tuhan berikan. Kan gitu. Atau sebaliknya bagaimana kita bisa jatuh cinta dengan Tuhan kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, nanti saya kasih tahu bagaimana kita menjaga hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Terus kemudian di ayat 5 dan 6 Tuhan peringatkan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, ya, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terus ayat 7-nya, nah ini Tuhan bilang, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu janji Tuhan. Gak usah takut. Apa sekarang masalah yang kita hadapi saat ini? Keuangan kah? Aduh Bu, saya sekarang ini menghadapi hutang piutang yang besar sekali. Saya lagi ada masalah yang berat sekali. Berat sekali. Saya hidup di dalam ketakutan. Saya hidup di dalam ketidakjelasan misalnya. Atau saya diputusin. Yang harusnya tahun 2023 atau 2022 adalah rencana saya menikah dan tidak jadi. Atau apalagi? Keluarga saya, anak-anak saya sakit. Kok sepertinya saya mengawali tahun 2023 dengan masalah yang begitu berat. Atau mungkin kita bilang, oh saya tidak mengalami apa-apa Bu. Semuanya aman-aman, semuanya baik-baik saja. Apapun itu situasi keadaan kita, Tuhan bilang, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Ya, yang tadi dikatakan di ayat 5 dan 6. Tuhan bilang, engkau jangan takut. Ya, oke. Terus kemudian saya singkat lagi di ayat 10, 11 dan 12. Nah, ini janji Tuhan juga. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah
tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini benar banget. Ini kita harus pegang janji Tuhan. Apapun masalah ya yang Tuhan tadi katakan, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Bagaimana caranya? Kembali kepada firman-Nya, kembali kepada Dia. Duduk dengan tenang, fokus. Dan serahkan tubuh, jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Untuk Tuhan bekerja dan berkarya buat kita. Oke. Terus kemudian ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ya kita tahu ya bahwa kalau kita bicara singa, ular tedung gitu ya, ular, apalagi ular naga. Itu kan sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Ya kan? Tetapi Tuhan bilang engkau akan melangkahi itu. Engkau akan melangkahi sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Apapun itu. Engkau akan langkahi itu. Enak ya, firman Tuhan itu, janji Tuhan itu luar biasa. Ya. Dan kemudian di ayat 14 Tuhan bilang apa? Inilah perintah Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, ini dia. Saya balikin lagi ke ayat 1 dan 2. Ketika kita duduk tenang, fokus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap hari semakin melekat kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan menjadi satu dengan Dia. Dan kita bisa merasakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Maka janji Tuhan akan bilang apa? Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Karena apa? Karena kita mengenal nama Tuhan. Kita tidak sekedar mengenal namanya, tetapi kita punya intimacy, ya, kedekatan kepada Tuhan. Dan terus di ayat 16 terakhir, saya hanya mau sampaikan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wah, luar biasa ya. Dengan panjang umur, ya, dengan panjang usia kita, ya, akan kukenyangkan. Jadi artinya apa? Kita tidak akan pernah kekurangan. Kekurangan itu dalam arti apa? Bukan kita hidup berlimpah-limpah, enggak. Kita cukup dengan apa yang kita punya. Ya. Artinya apa? Kita tidak akan dibiarkan. Walaupun sepertinya kita nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan sekali-kali bilang, kita akan dikenyangkan. Kenyang loh. Bukan hanya masuk aja, tapi kenyang. Kenyang itu kan berarti udah stop gitu ya. Dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah janji Tuhan. Jadi luar biasa ayat 91 ini. Banyak janji-janji Tuhan. Yang harusnya ini menjadi harta buat kita. Ya, awal dari kita untuk memasuki 2023. Ingat, kalau besok kita kena COVID misalnya, balikin lagi. Oh, kenapa nih Tuhan? Oh, Tuhan ternyata mau saya untuk memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kalau COVID kan kita gak boleh kemana-mana kan. Pakai itu untuk kita dekat dengan Tuhan. Untuk kita bisa memiliki hubungan yang intimasi dengan Tuhan. Tapi bukan karena sakit aja. Tapi itu menjadi titik balik buat kita untuk secara konsisten kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan bilang bahwa kita akan diluputkan itu semua. Penyakit sampar. Ya, Tuhan akan luputkan kita. Sekarang saya mau sampaikan begini. Bagaimana sih
caranya untuk kita bisa memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kita mempunyai intimacy dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita dikenal Tuhan, ya? Bagaimana caranya supaya saya mengenal pribadinya dengan jelas tentang Tuhan? Bagaimana caranya untuk saya bisa selalu berserah dan mengandalkan Tuhan? Ada yang mau jawab? Bagaimana caranya? Ada yang mau jawab? Ada yang tahu? Gak susah loh. Gampang banget. Gampang banget. Ya, gampangnya itu maksud saya begini. Ketika kita terima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita, pertama kali kita menerima Yesus, maka harga yang kita bayar itu gak ada harganya, gratis. Tuhan bilang. Pada saat kita membuka hati, kita menyesal atas dosa-dosa kita, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita meletakkan keakuan kita di luar dan Yesus yang ada di dalam. Itu gratis. Enggak perlu bayar. Enggak perlu berjuang. Enggak perlu berkorban. Karena hanya kamu menyadari bahwa kita orang berdosa. Kita butuh Tuhan Yesus. Saya buka hati saya menerimanya. Harganya berapa? Gak ada. Gratis. Langsung saat itu kita mengaku mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat itu juga kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, di Yohanes 3 Yohanes 3 ayat 16. Tapi pada saat kita bilang, ya Tuhan, saya mau mengikuti Engkau. Kan ada kan? Saya mau iring Yesus. Ingat gak lagunya? Saya mau iring Yesus. Coba dilanjutkan. Terus lanjut. Menderita dalam dunia. Ya, terus yang keras. Iring Yesus sampai selama-lamanya. Nah, ketika saya katakan saya mau mengikuti Yesus. Karena otomatis orang yang sudah dilahirkan baru, otomatis karena hatinya sudah bukan lagi dia, akunya sudah di luar, ya, dan Yesus yang ada di dalam dia, maka rohnya juga menjadi baru. Maka dia akan dapat mudah untuk mendengar suara isi hatinya, yaitu suara Tuhan sendiri. Dan otomatis dia ingin mengiringi Yesus. Otomatis, nggak ada tuh ya. Kalau dia lahir baru dia merasakan sukacita yang luar biasa. Kemudian dia biasa-biasa aja, harusnya sih nggak ada ya. Kalau ada sih aneh saya bilang. Karena rohnya itu bekerja, haus. Nah, ketika dia katakan saya mau iring Yesus, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Yang dibayar berapa? Cuma beberapa doang. Ya kalau bahasa Inggrisnya, the cost is something. Ya. Jadi kalau terima Tuhan Yesus secara pribadi, the cost is nothing. Tetapi ketika kita bilang kita mau iring Yesus, the cost is something. Somethingnya apa? Ada harga yang harus dibayar. Kalau kita bicara harga yang harus dibayar adalah
ada pengorbanan yang harus kita berikan kepada Kristus. Ketika kita mau iring dia. Apa korbannya? Enggak susah. Bukan yang kita disiksa, dicabik-cabik atau enggak. Pengorbanan kita enggak susah, orang cuma something. Apa itu? Ketaatan, kedisiplinan, kesungguhan. Semuanya itu ada di dalam diri kita. Kita mau atau tidak mau, itu ada di dalam diri kita. Kita mau enggak sungguh-sungguh? Kita mau enggak taat dengan dia? Kita mau enggak disiplin di dalam kekristenan kita? Enggak hanya di dalam bekerja kita harus disiplin. Tetapi ketika kita mengikuti Tuhan, kita juga harus disiplin. Tuhan adalah raja di atas segala raja yang memiliki hidup kita, nafas kita. Masa iya kita dengan kantor kita bisa disiplin, tapi dengan Tuhan kita tidak bisa disiplin. Kalau kita bisa profesional dengan perusahaan yang kita bekerja, kita harus jauh lebih profesional kepada Tuhan. Artinya apa? Kita harus punya integritas yang kuat, yang lebih besar kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi the cost is something. Apa itu? Tuhan hanya minta hati kamu, waktu kamu, milik kamu. Apa? Contoh, waktu. Yaitu yang tadi saya bilang, kita memiliki waktu yang teduh setiap hari. Saya nggak mau nanya siapa yang di sini saat teduh setiap hari. Tapi saya mau kasih tahu, itulah pengorbanan yang harus kita lakukan. Susah nggak? Nggak susah sih. Ini masalah mau atau tidak mau. Kan gitu. Disiplin atau tidak disiplin, kan gitu. Kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya atau tidak, kan gitu. Contoh, bangun pagi kita langsung berdoa atau kita langsung makan, kan gitu. Atau bangun pagi kita langsung mengucap syukur atau kita langsung sibuk dengan kesibukan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Siapin makan atau apapun itu. Jadi ketika kita mau mengiringi Yesus, kita harus bisa menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan waktu kita, dengan memberikan disiplin kita, ya, kesungguhan kita dalam mengikuti dia, mengiringi dia. Tadi kan dibilang, walaupun kita susah menderita dalam dunia, aku tetap mau mengiringi Yesus. Nah, itu. Jadi nggak susah. Ya. Dan yang terakhir, ketika kita bilang, ya Tuhan, saya mau menjadi murid-Mu. Tadi saya terima Tuhan Yesus, the cost is nothing, nggak ada harganya. Tuhan bilang nggak usah bayar, gratis. Cuma buka hati kamu kok, saya masuk, kamu minta ampun, saya masuk ke dalam hatimu, saya akan menjadi Tuhan dan Rajamu, kamu akan menerima keselamatan itu. Gratis Siska. Oke. Terus ketika bilang, oh ya Tuhan, saya pengen mengiringi Engkau deh. Kok kayaknya luar biasa hidup saya. Tiba-tiba saya kok bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau menolong aku dan segala macam. Oke, ada harga yang harus dibayar. Yaitu hatimu benar-benar. Waktumu. Kalau hati kan pertama udah dikeserahkan. Tuhan bilang minta waktumu. Apa yang kamu miliki saat ini? Waktu dan juga, nah ini sama ini persembahan. Persembahan gak hanya kita datang aja. Tapi apa yang kita miliki yang anggap kita berharga itu kita mau berikan. Contoh seperti cerita seorang janda tua. Yang dia tidak punya apa-apa tapi dia memberikan. Itu yang Tuhan Yesus perhitungkan. Nah kita, apa yang kita punya? Uang kah? Saya ingat banget. Waktu saya baru-baru bertobat itu tuh benar-benar. Saya cuma punya uang 5.000 dan 5.000 itu dulu saya mau jalan. Waktu itu masih SMP. Saya buat ongkos pulang. Tapi saya ikut persekutuan dan di situ ada persembahan. Saya bilang Tuhan saya mau kasih yang terbaik. Saya kasih uang saya itu ke persembahan itu. Semuanya. Dan saya gak punya uang lagi. Sementara persekutuan itu lumayan jauh ke rumah saya.
Apakah tiba-tiba saya ketika saya memberi 5.000 itu untuk persembahan terus kemudian saya nggak bisa ngapa-ngapain? Enggak juga. Saya bisa dapat apa-apa? Enggak ada tuh. Tiba-tiba saya dapat uang 10 berlimpah-limpah atau berkali lipat. Enggak ada apa-apa. Saya enggak dapat apa. Apa yang saya lakukan? Ya, saya jalan kaki aja. Pulang ke rumah. Dapat apa enggak? Enggak dapat. Tapi saya jalan kaki. Tetapi sadar atau tidak sadar pada saat itu karena saya mau memberikan yang terbaik. Ya. Disitulah arti daripada menabung harta di surga. Sadar atau tidak sadar, kita sudah menabung harta di surga. Dan apa yang saya alami, benar. Ya saya bisa sampai berdiri di sini bukan karena apa-apa, tapi karena setiap hari kita berusaha untuk menabung harta di surga. Apa yang kita miliki, yang kita anggap berharga dan kita berikan itu bagian dari pengorbanan kita. Karena kalau kita mengikuti Tuhan tanpa ada sesuatu yang kita korbankan, entahkah uang kita, entahkah waktu kita, entahkah aktivitas kita, maka pelayanan itu akan menjadi biasa-biasa saja. Benar, akan menjadi biasa-biasa saja. Ya ikut, ini. Jadi kerohanian kita itu enggak exciting. Enggak greget ya kalau orang Jawa bilang. Gitu, ya. Nah, ketika kita mau menjadi murid Kristus dan itu adalah salah satu perintah agung. Kita memang harus menjadi muridnya. Nah, ketika kita menjadi muridnya, maka harga yang harus dibayar everything. The cost is everything. Segala-galanya. Kita mau melepaskan hak kita kepada Tuhan. Contoh gampang, kalau ada orang yang menyakiti kita, kita punya hak untuk membela diri. Tapi kita nggak ambil itu. Kita serahkan hak itu kepada Tuhan. Untuk Tuhan yang beracara itu. Ya. Nah itu yang saya mau sampaikan. Nah untuk mencapai kepada itu, maka apa yang Tuhan janjikan di ayat 91 tidak akan pernah tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Saya singkatkan lagi ya, ini karena udah lewat, tapi sedikit aja. Saya cuma mau bilang bahwa Tuhan, janji Tuhan saya mau ingatkan lagi, Dia akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang buruk. Ya, terus kemudian janji Tuhan lagi, walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu. Ini kan ibarat perang gitu ya. Kiri kanan mati, tapi kita dilindungi Tuhan. Kan gitu maksudnya. Ya. Terus kemudian apa? Malapetaka tidak akan menimpa kamu, ayat 10. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan apa lagi? Mereka, ya, malaikat-malaikat Tuhan akan menatang kamu, ayat 12. Menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi kita tidak akan jatuh. Jatuh dalam arti bukan jatuh secara fisik. Tapi kerohanian kita tetap dijaga. Tetap terjaga. Ya. Kalau ataupun kita ada masalah, kita bisa bangkit. Terkadang kan kalau ada masalah, kita jadi mundur. Enggak deh, kayaknya saya enggak layak deh untuk melayani Tuhan. Enggak deh, saya enggak datang deh ke gereja. Kayaknya biasa-biasa aja tuh, saya datang juga enggak ada yang berubah. Seperti itu. Tidak. Tapi kita tidak akan terantuk. Itu tuh bagian dari terantuk batu. Ya, tapi itu tidak akan terjadi. Dan yang terakhir di ayat 16, panjang umur akan kukenyangkan kau. Jadi, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya inilah janji Tuhan. Ada amin? Ada sukacita? Amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Ayat firman Tuhan di tahun 2023, biarlah kita mempunyai goals
untuk menjadi murid Tuhan dan kemudian memuridkan. Harga yang harus dibayar berapa? Everything. Ya. Itu goals kita. Supaya pada saat apa? Pada waktunya kita harus berpulang kepada Tuhan. Kita dikenal oleh Dia. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan pimpin dalam doa syafaat. Ya, singers leader. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih kalau hamba-Mu sudah berbicara melalui Mazmur 91. Hamba percaya bahwa kami semua di sini diberkati oleh firman-Mu, oleh janji-Mu, oleh perintah-Mu ini Tuhan, yang menjadi kekuatan buat kami. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Tuhan bilang bahwa kami tidak akan terjerat oleh jeratan penangkap burung ataupun penyakit sampar. Tidak akan menimpa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memiliki Engkau Tuhan. Kami semua di sini sudah memiliki Kristus yang hidup di dalam kami. Dan kami tahu tidak ada harga, semuanya itu gratis Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan di 2023, kami mau mengiringi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau sungguh-sungguh menjadi murid-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami pada akhirnya kami boleh memenangkan pertandingan ini sampai selesai. Tuhan, kami bersyukur atas semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Dalam kesempatan ini kami berdoa buat teman-teman yang menjadi bagian dalam pelayanan POWI hari ini. Singers, worship leaders, pemain musik, ushers, semua yang mempersiapkannya, multimedia, Tuhan berkati. Kiranya semua yang kami lakukan pada hari ini sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga buat Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarga besar seluruh unit bisnis MNC Group. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Hari dan keluarga besar. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin perusahaan ini. Dan semakin baik dan semakin baik dan semakin sukses di dalam Kristus. Kami berdoa buat Bapak Hari Susanto yang Tuhan percayakan untuk memimpin DTH Tuhan, MNC Vision dan K-Vision, serta jajaran BOD yang ada. Kami berdoa kiranya hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan menyertai dan otoritas Tuhan bekerja dalam setiap kebijakan dan strategi yang dijalankan dalam perusahaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Live Channel dan Pijar TV yang selalu menjadi berkat, yang menjadi alat Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara ini. Melalui media, Tuhan berkati. Dan kami berdoa buat pengurus POWI dan pertumbuhan iman setiap jemaat di POWI. Kiranya Tuhan juga memampukan untuk kami semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan dan semakin dekat di dalam Kristus. Di dalam hubungan pribadi dengan kami dengan Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Disiplin Tuhan. Dan menjadikan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat seluruh karyawan DTH Tuhan, Vision dan K-Vision. Di dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit, kuasa kasih Tuhan berikan kesembuhan. Dan khususnya Tuhan, saat ini kami sehati, sejiwa, satu roh berdoa buat orang tua daripada Ibu Leni. Pasca operasi tumor ganas di leher Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah pemulihan terjadi. Pasca operasi ini, di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan kiranya Engkau melawat ibu daripada Leni, Ibu Leni ini, orang tua daripada Ibu Leni, yang ada di rumah sakit saat ini, yang mungkin saat ini masih dalam proses pemulihan. Tuhan melawat, Tuhan jamah dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Semua proses operasi yang sudah berjalan dengan lancar, Tuhan pulihkan kembali. Kami berdoa juga buat Leni Tuhan, biarlah dia tetap kuat dan terus mengandalkan Engkau dan berserah kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhanlah yang bekerja di dalam kesembuhan daripada orang tuanya. Kami berdoa juga buat orang tua Pak Iwan yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini juga Tuhan,
Berikan pemulihannya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus pemulihan itu terjadi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dan semua pembuluh-pembuluh darah Tuhan pulihkan. Saraf-saraf Tuhan pulihkan. Seorgan-organ tubuh yang ada di dalamnya Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berseru Tuhan saat ini Tuhan. Dari orang tua daripada Pak Iwan, ibunya Tuhan. Boleh dipulihkan secepatnya di dalam nama Yesus Kristus. Berkati Pak Iwan Tuhan, kuatkan dia, mampukan dia, dan biarlah dia boleh melewatinya dengan sukacita di dalam Kristus karena Yesuslah yang memiliki semua kuasa penyembuhan itu. Berkati Pak Iwan dan keluarganya Tuhan. Kami berdoa pada ini buat bangsa dan negara, buat Bapak Presiden Jokowi Tuhan, buat Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dan semua jajaran pemerintahan. Tuhan terus berikan roh takut akan Tuhan. Hikmat dan kebijakan terus menjadi tuntunannya Tuhan. Dan Tuhan terus memberikan kekuatan dan memimpin bangsa kami ini. Hingga membawa kehidupan bangsa ini. Kesejahteraan, adil dan makmur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan, kami tak lupa dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami ingin berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, ibadah sudah berakhir. Kami bersyukur apa yang Tuhan sudah sampaikan. Kami percaya Tuhan kasih dan kuasa-Mu mulai bekerja hari ini. Buat kami semua di sini Tuhan tidak ada yang lewatkan. Dan setiap pribadi, jiwa-jiwa Tuhan terus pulihkan. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang saat ini sedang lemah Tuhan kuatkan. Dan apapun masalahnya Tuhan, firman-Mu di Mazmur 91, itulah yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Pada hari ini terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Marilah kita pulang bersama-sama dengan damai dan sejahtera Allah. Dan biarlah kasih dan karunia-Nya terus menyertai kita sampai kesudahannya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan nanti sebentar sebelum kita meninggalkan ruangan ini, di saat kita pulang ke tempat kita masing-masing, kita akan nanti saling salam-salaman ya. Sebagaimana kita berkenal.